Rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali mencuat. Kita perbincangkan dengan politisi PDI Perjuangan Ansi Lema dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Selamat sore semuanya. Selamat sore Yasir, Bang Ansi. Oke, saya ke Kakak Ansi dulu nih. Jadi rencana pertemuan ini kapan dan kira-kira topiknya apa? Sudah ada bocoran belum dari internal PDIP sendiri? Ya, Bung Yasir, bersabar saja. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Puan Maharani, Ketua DPP Bidang Politik, bahwa tidak lama lagi, tentu dalam waktu yang cepat, bisa minggu-minggu depan ini. Dan mengenai agendanya, ya tentu pasti agenda-agenda kebangsaan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ya bicara hal-hal yang sederhana. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra ya itu adalah kakak adik, sedulur, saudara. Boleh dong kalau seandainya Ibu Mega sebagai Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan bertemu bicara tentang hal-hal besar di bangsa ini dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus yang hari ini adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Nah, apalagi kita tahu bahwa relasi antara keduanya ini kan secara historis sudah berlangsung ramah dan akrab. Jadi tidak ada hambatan psikologis ataupun juga tidak ada hambatan politis bagi kedua tokoh ini untuk bertemu. Oke, dan akrab begitu ya? Bagi PDI Perjuangan ini punya arti yang strategis karena ini akan menjadi perjumpaan pertama antara Ibu Mega dan Pak Prabowo pasca Kongres ke-6 di Bali beberapa waktu lalu. Oke Mas Ansi, ini dekat, akrab hubungannya secara psikologis dan emosional juga dekat begitu. Bahkan tadi disampaikan kakak adik begitu. Tapi akhirnya publik juga bertanya, kenapa akhirnya memilih memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia tidak di istana? Ya tadi seperti disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto bahwa memang sebelumnya Ibu datang dalam pengukuhan Paskibraka itu karena memang beberapa tahun terakhir ini Ibu selalu memiliki agenda memperingati detik-detik proklamasi itu di sekolah partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung bersama pengurus dan juga kader. Dan sebelumnya pada saat Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, Ibu Mega juga berhalangan dan diwakilkan oleh Ibu Puan Maharani. Kira-kira seperti itu saja. Tetapi bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan ini, ya tentu kami PDI Perjuangan menyambut hal ini secara positif. Demikian, Yasir. Oke, mungkin bisa saja termaksud menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung begitu ya kepada Presiden Prabowo yang memberikan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda membacanya seperti apa nih rencana pertemuan kembali? Pertemuan terakhir itu kan kita catat 7 April 2025, itu juga berbalut silaturahmi pasca Idul Fitri. Ya, saya kira memang ada dua hal. Pertama tentu ini semakin mempertebal bagaimana tentang pentingnya harmonisasi politik yang kemudian terjadi antar tokoh. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu setelah ada amnesti dan abolisi, salah satu tujuannya yang ingin dicapai adalah kerjasama politik dengan berbagai pihak, dan tentu saja adalah harmoni dan kemudian saling kooperasi dan kerjasama untuk membangun bangsa. Itu tidak bisa dibantah. Itulah yang saya kira ketika ada isu soal terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri itu pasti dikait-kaitkan dengan upaya untuk terus bagaimana mempertebal hubungan antara pihak yang selama ini sedang terus dikonsolidasikan, karena kita tahu per hari ini PDIP adalah satu-satunya partai politik yang berada di luar kekuasaan politik. Nah, yang kedua Mas Yasir, memang kenapa ini kemudian menjadi ramai? Ini tentu tidak terlepas karena kemarin saat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, Megawati Soekarnoputri sebagai salah satu mantan presiden tidak hadir dan kemudian memimpin upacara di Lenteng. Itulah yang saya kira banyak pihak yang menduga-duga bahwa ini pasti dikait-kaitkan dengan bagaimana hubungan keduanya akan kembali direkatkan, akan kembali dipersatukan, tentu dalam momen pertemuan-pertemuan yang kata Mbak Puan tinggal nunggu waktu untuk dilakukan. Jadi dua konteks inilah yang saya kira memang dalam banyak hal menjadi penting, karena kalau kita mau jujur, apapun yang terjadi di negara kita, pertemuan elit itu seringkali menjadi aktor kunci yang menyelesaikan semua persoalan-persoalan apapun. Persoalan Pak Hasto, Tom Lembong, amnesti, abolisi itu kan selesai.
setelah elit-elit kunci saling berkomunikasi satu sama yang lain. Jadi kalau mau jujur, kalau elit akur, semua orang-orang penting di negara kita ini akur, maka selesailah semua urusan-urusan kebangsaan yang ada di negara kita. Baik. Berarti Mas Adi juga melihat di negara kita. Ya, Mas Adi juga melihat apakah ketidakhadiran Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga sekaligus Presiden kelima ya di HUT RI di Istana itu alasannya sama dengan yang disampaikan oleh Kakak Ansi tadi, atau ada hal lain yang membuat akhirnya Megawati Soekarno Putri tidak hadir? Ya kalau kita mendengarkan versi dari kawan-kawan PDIP, karena memang PDIP setiap tahun rutin melaksanakan soal hari ulang tahun kemerdekaan itu di sekolah politik mereka di Lenteng Agung. Tapi kan ketidakhadiran Ibu Megawati Soekarno Putri dalam HUT yang dilaksanakan di Istana ini kan mempertebal bahwa sebenarnya ada jarak psikologi politik yang sebenarnya tidak bisa bertemu. Sampai saat ini antara Megawati dengan SBY, antara Megawati dengan Pak Jokowi. Kalau dengan Pak SBY dalam event-event tertentu, Ibu Mega sudah saling bertemu. Sekalipun misalnya tanpa ada kekakuan yang ada di sana. Seperti pengakuan SBY dalam berbagai event, sering bertemu dengan Mega, ada salaman tapi sepertinya agak kaku. Tapi saya menduga faktor Jokowi yang sepertinya membuat bagaimana Ibu Mega ketika tidak datang, itu dikait-kaitkan karena memang komunikasi keduanya sampai saat ini rasa-rasanya agak sulit untuk bisa dipertemukan. Agak sulit untuk dipertemukan ya Mas Adi ya. Seperti kata Anda tadi, ada jarak psikologis politik begitu. Ini yang saya ingin tanyakan Bang Ansi. Betul begitu? Ya Bung Yasir, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Adi sebagai analis tentu sah-sah saja ya. Itu berdasarkan perspektif yang disampaikan oleh para pengamat politik. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi bahwa memang ketidakhadiran Ibu Mega itu tidak berarti menunjukkan bahwa ada satu hal ataupun hambatan-hambatan psikologis dan politik untuk bertemu dengan tokoh-tokoh tertentu. Tetapi bahwa rencana pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden dan juga Ketua Umum Partai Gerindra inilah yang kita nanti-nantikan begitu. Karena apa? Karena memang setelah Kongres ini akan menjadi kesempatan perdana bagi Ibu untuk bisa menyampaikan sejumlah hal. Tentu Kongres dijalankan secara sangat baik, semuanya berlangsung secara smooth, dan tentu ini ada peran dari pemerintah nasional yang juga bisa menciptakan stabilitas politik, menjamin keamanan, dan seterusnya. Dan hal yang juga paling penting akan disampaikan oleh Ibu Mega adalah terkait dengan posisi dan pilihan politik PDI Perjuangan untuk memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Tidak berada di dalam kekuasaan, tetapi tidak juga menjadi oposisi. Prinsipnya adalah bersikap proporsional, ya, politik dengan dasar pendekatan teknokratis. Jika kebijakan-kebijakan itu adalah pro rakyat, kami dukung. Jika tidak pro rakyat, maka kami akan memberikan kritik-kritik konstruktif. Bung Yasir, yang pasti berbeda secara politik tidak berarti tidak bisa duduk bersama untuk membincangkan persoalan-persoalan besar di bangsa ini. Dan saya kira perjumpaan ataupun pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Mega yang akan dilakukan nanti ini menunjukkan bahwa inilah sesungguhnya ciri khas, kekasan ataupun juga keunikan demokrasi Indonesia yang tentu tidak seperti demokrasi ala oposisi biner begitu. Ya, dan saya kira para pemimpin ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk hadir sebagai solidarity maker. Saya kira demikian. Sudah ada dapat tanggalnya belum? Atau mungkin koordinasi begitu sesama partai dari Gerindra dengan PDIP? Ya, biasanya tuh kan perjumpaan antara kedua tokoh ini kan pasti juga menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Apalagi Presiden Prabowo Subianto ya, selepas peringatan kemerdekaan ini pasti masih memiliki sejumlah agenda. Seperti disampaikan oleh Ibu Puan Maharani tadi ya, tentu bersabar, kita akan tahu kapan persisnya perjumpaan ini akan segera dilakukan. Oke, jadi masih jadi rahasia ya antara Ketum PDIP dan juga Presiden Prabowo. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi menarik Anda menyampaikan bahwa ada jarak psikologis politik begitu. Jadi menurut Anda membacanya seperti apa ketika ada Presiden SBY dan juga Jokowi yang hadir di istana dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang memimpin upacara di sekolah partai? Ya, saya kira argumen-argumen apapun sebenarnya cukup rasional. PDIP mengatakan setiap tahun mereka punya semacam ritus untuk melaksanakan soal hari ulang tahun kemerdekaan di sekolah politik. Itu juga masuk akal.
Tapi secara prinsip bagi saya kan juga tidak ada kewajiban bagi siapapun termasuk mantan presiden untuk hadir dalam hari ulang tahun Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kan ini kan tidak menutup kemungkinan bagaimana publik selalu bercerita dan selalu mengkontraskan bagaimana ada hubungan politik yang sampai detik ini itu belum sepenuhnya usai terkait dengan hubungan politik Megawati dengan SBY, hubungan politik Megawati tentu juga dengan Pak Jokowi yang kita tahu adalah sebagai bagian dari konflik politik yang terjadi di akhir kekuasaan politiknya di periode kedua. Hal-hal yang semacam ini tentu akan semakin membumbui bagaimana hubungan aktor kunci di negara kita itu semakin menarik untuk diperbincangkan. Tapi satu hal, kenapa pembicaraan soal pertemuan Prabowo dan Mega ini selalu menarik? Karena memang sepertinya pemerintah itu butuh treatment khusus kepada PDIP. Apa itu treatment khusus? Per hari ini PDIP itu adalah partai politik yang berada di luar kekuasaan yang saya kira perlu diajak kerjasama, perlu diajak harmoni, dan yang paling penting adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi misalnya dalam Kongres PDIP beberapa waktu yang lalu di PDIP berjalan lancar, berjalan normal, dan tentu ini sebagai bentuk apresiasi bagaimana pemerintah juga ingin menjaga bagaimana kondusivitas di sebuah partai politik itu tidak bisa muncul gangguan-gangguan dari pihak yang lain. Ini yang saya kira tinggal tunggu ketika PDIP mengatakan menjadi partai penyimbang, apakah lebih banyak menyeimbangnya, lebih banyak protesnya, atau lebih banyak kerjasamanya. Kita nantikan ya, ini semua akan terjawab ya Mas Adi ya. Iya, kalau saat kita yang pertemuan jauh, antara lebih banyak kritisnya sebenarnya untuk memberikan check and balance it. Nah ini yang nanti kita nantikan bersama ya, apa sebenarnya waktunya kapan dan juga sebenarnya topik apa yang dibicarakan nanti antara pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto. Terima kasih Kak Hansi Lema, politisi PDIP, dan juga Mas Adi Praitno, pengamat politik.